Hai geng, ketemu lagi sama gue Radit di Ngosek Ngobrolin Sepeda Kesayangan. Dan episode kali ini adalah episode spesial karena kita nggak di Jakarta. Kita lagi ada di Kota Kembang, Bandung. Pastinya di sini nggak cuma liburan, tapi juga bakal ngobrol sama anak sepeda Bandung. Di samping gue udah kedatangan anak sepeda Bandung bernama Halo guys, nama aku Fajar Ramdhani. Om Fajar. Om Fajar, lu dari mana? Aku asli sih Cikutra. 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 Oh gitu. Cikutra Pahlawan. Lo di Bandung tergabung di komunitas? Bisa dibilang sih untuk yang komunitas di Bandung Brompton sih bisa dibilang nggak kayak Jakarta. Nggak kayak Jakarta? Iya nggak kayak Jakarta. Oh, kalau gitu. di sini kan yang gedenya tuh kayak ada Bromjon, Brokokok, Bromlin. Oke. Nah itu yang tiga, yang ibaratkan bisa dibilang tiga komunitas Brompton yang gede untuk di Bandung sendiri. Kalau Jakarta sendiri kan ibarat kata tiap gangnya tuh ada gitu Iya, kan. tiap RT daerah ada sekarang. Ada kayak gitu kan. Kalau kata Kang Hodi. Betul. Ada gitu. Kalau Bandung sendiri bisa dibilang tidak seramai Jakarta untuk komunitasnya sendiri. Di Oh Bandung. gitu. Terus kalau kayak bengkel gitu di Bandung banyak? Kalau di Bandung untuk saat ini bisa dibilang termasuk ada lah. Oh gitu. Bisa dibilang banyak enggak, cuman untuk fasilitas anak-anak untuk ngebengkel sekarang lebih variatif. Oh gitu. Nah, lebih enak lah. Kalau Iya, dulu iya. kan mungkin orang mau punya Brompton, nyervis Brompton di mana nih? Karena Iya, nggak semua bengkel juga mau untuk servis Brompton. Ini kan kalau bengkel pun tetap balik lagi ke cocok-cocokan ya, Om, ya. Cocok-cocokan, benar. Tuh. Iya. Gitu. Nah kalau lu sendiri bengkelnya di mana? Kalau aku sendiri sih kebetulan bengkelnya di Puridago. Di Puridago. Di Puridago kebetulan. Dulunya sih awalnya konsepnya itu dia. Dulu kan bengkel Brompton itu susah. Ya. Nah, sebenarnya sih segmentasi kita umum. Hmm. Cuman ya itu dia, gara-gara Brompton susah dulu ya udah kita lebih ke spesialisnya Brompton. Brompton dulu. Tuh, kayak gitu. Cuman yang umum pun ya nggak masalah gitu. Sepeda yang lain kayak RB, MTB dan lain-lain pun nggak masalah. Masuk gitu. juga ya. Masuk. Oh, siap. Tahu nggak geng, kenapa gue tanyain dia bengkelnya di mana? Jadi karena ini adalah episode spesial, nggak di Jakarta, kita di Bandung. Kebetulan Om Fajar ini adalah builder. Bisa dibilang Gitu. gitu. Ya kan Om? Ya, Jadi dia ada di sini untuk merepresent sepeda yang ini lu garap dari nol Om ya? dari nol Dari nol banget ya? yang emang bener-bener standar. Awalnya ada fender ini itu, sekarang ya hampir ini kalau nggak salah hampir semua udah diganti Om. Ini udah semua Hampir diganti semua udah diganti. nih? Ah, ah. Hampir semua dari Ini lu kerjain nama bengkel apa tadi? Kayaknya AW belum Sindikat. disebut ya? AW Sindikat. AW Sindikat AW ya? Sindikat. AW Sindikat. Instagramnya ada ya? Ada. Instagramnya ada tuh, silakan langsung deh di bawah sini lu Sindikat. follow, lu lihat-lihat, lu titip-tip, siapa tahu kalau misalkan lagi di Bandung kebetulan sepeda trouble mungkin bisa hubungin ke Om Fajar ini nih. Ya. Bengkel sekarang udah mulai banyak, tapi kalau tempat pesepeda itu udah ada banyak belum di sini? Maksudnya kayak tempat nongkrong untuk hangout anak sepeda. Banyak. Bandung tuh Kalau di Bandung bisa dibilang banyak. banyak ya? Karena sekarang coffee shop sendiri kan ibaratkan mengonsepnya mau nggak mau main komunitas sepeda juga. Iya sih. Karena kan rata-rata juga kayak booming juga kan. Betul. Jadi ibaratkan kan ada free apa atau ada diskon apa khusus untuk pesepeda. Itu Iya, sangat untuk di Bandung sekarang sih rata-rata untuk coffee shopnya sendiri udah memfasilitasi untuk anak-anak Anak sepeda. Oke. Kayak misalnya stand sepeda juga kan susah dulu. Iya, Kalau iya. sekarang Sekarang udah di tiap mana kayaknya ya ada. itu coffee shop pasti rata-rata ada stand untuk sepeda. Terus lagi kan kalau dulu kan ibarat kata Brompton ini kan harganya juga nggak murah Om. Betul. Lumayan kan. Sekarang kalau dulu kan mungkin di beberapa kopi sepeda misalnya kita lipat dibawa ke dalam tuh nggak boleh. Nah kalau Tapi sekarang kan tahu, betul jadi itu boleh dia. masuk dalam, Karena kan mereka pun nggak mau ngambil resiko. Iya. Itu benar. dia Om. Tapi kalau ngomongin kalau yang sekarang udah mulai menjamur, kebetulan kita nih ada di satu tempat yang ini sudah dari dulu ya. Ya, Ini udah legendnya nih, legendnya bersahabat Bandung. banget sama sepeda udah dari dulu nih. Dari Jadi, dulu banget. kalau misalkan teman-teman tahu di belakang ini adalah Urban Case. Urban Case. Ini lokasinya di jalan apa nih Om? Jalan Ciliwung. Jalan Ciliwung. Jalan Ciliwung itu jadi Urban Case ini menjual perlengkapan pesepeda ya. Bisa dibilang untuk orangnya dan juga untuk pesepedanya. Betul. Terutama kalau misalkan teman-teman yang butuh kayak tempat penyimpanan kayak misalkan tas atau segala macam yang banyak dicari orang tuh kebanyakan yang
lu pasti tahu deh tas tulisan pesepeda. Nah, ikonik banget tuh. Ikonik banget. Muset bag ya. Ya, Iya kan? dan juga caps pastinya. Benar, dan capsnya. Ini bikinan Urban Case dan sekarang kita syuting di sini. Thank you banget buat Kang Idon udah minjemin tempat di sini. Kebetulan orangnya lagi ada di belakang. Oke, kalau gitu kita masuk ke sepedanya nih. Oke. Ini kan lu yang nge-build nih dari awal. Ini basicnya apa nih Om? S6L Red Rocket. Red Rocket ya? Black Edition. Black Edition. Oke. Karena kan Red Rocket sendiri dia nggak ngeluarin yang basic. Ya. Tinggal kita milih M atau S. Itu aja sih. Nah terus ini udah diapain nih? Awal-awal sih ya bertahap Om. Dia nggak langsung brek gitu ya. Iyalah, step by step pasti. gitu kan. Awal-awal datang ke bengkel, aku masih inget tuh yang punyanya tuh dia merubahnya kayak masih di belakang kayak part-part kecil kayak high clamp-nya, AC wheel, elastomer, nah yang gitu-gitu. Oh berarti awal-awal jadi belum yang ya istilahnya kalau itu kan aksesoris ya, bukan betul, aksesoris ya, bukan apa betul. peranti performance gitu kan Betul, ya. awal-awal masih ke situ karena kan ibarat kata kalau dulu juga partnya sendiri susah Om. Iya. Itu dia partnya sendiri susah, jadi nyicil satu-satu yang awalnya mungkin dari cuman segitu cuman aku tetap ngutamain di internal gearnya. Oh, oke. Internal gearnya. Ini internal masih pakai tetap pakai ya, internal. Cuman ini yang emang sangat signifikan sekali dari sini kan dari mulai wheelset sama crank. Oke. Ibarat kan kayak mesinnya untuk sepeda sendiri ya itu kan. Iya. Nah, dari wheelset sama crank. Dia pakai kan rotor Aldu dan dikombinasiin sama bebek Chris King. Oke. Nah, ini BB-nya Chris King. BB-nya Chris King, bukan rotor. Karena Chris King menurut aku sendiri daripada rotor lebih loncat Chris King sendiri gitu. Iya sih. Ditunjang sama kualitas rotor yang emang ringan banget. Oh iya, berarti lu dapet entengnya juga betul. Lebih loncat juga. Betul. Oh iya, paduannya baru denger juga nih gue nih. Nah itu. Dipasanginnya pakai Chris King. Terus lagi kalau misalnya untuk di Bandung sendiri, kita biasanya pakai 52 atau enggak 50T. Internal itu lebih kepake daripada eksternal. Oh gitu ya, gitu. karena medannya kontur kali ya. Di Bandung sendiri kontur Bandung kan juga banyak tanjakannya kan. Terus lagi akunya satunya cok belakangnya kan kalau ban Brompton tuh dia paling gedenya 16. Mau ganti 18. Oke. Itu. Sebenarnya kalau diganti lebih dari itu bisa aja, cuman terlalu ringan juga nggak enak. Nggak enak juga. Itu. Lagian mentok sama ini juga betul, kan, apa triangle belakang kan. Betul. Jadi mesti ngikis. Sayang juga kan. Atau nggak dibengkek-bengkek dikit lah gitu ya. Ya makanya upgrade tuh sebenarnya ya emang upgrade ya. Jangan merusak sih sebenarnya. Ya, itu sih balik lagi ke orangnya mau ngambil konsekuensi ada yang tega atau ya enggak. silakan, enggak gitu kan. Sebenarnya kalau untuk kombinasi ini rata-rata 52 belakang pakai cok yang gede 18 untuk Bandung sangat cukup. Oke, ini berarti paduannya chainring 52 cok belakang 18. Yang diganti cuma yang gedenya aja ya. Betul. Kecuali kalau misalnya kita tetap mau main power, yang kecilnya kita ganti pakai tinggal cok turunin 12 iya. Kalau dipakein 11 sih lumayan juga tuh. Lumayan juga. Ya kan? Betul. 6 speed pakai cok 11 depan 52 sih berasa. Nah, jangankan di Bandung. Betul. Di Jakarta pasti berasa. Ya, itu dia. Itu balik lagi karena kan biasanya juga setelan orang tuh beda-beda Om. Iya. Aku misalnya ngaplikasiin ini ke sepeda Om, belum tentu Om juga nyaman. Betul. Itu dia. Kayak gitu. Kebetulan ini ketika aku aplikasiin ya alhamdulillahnya serak sama yang punya sepeda. Tunjang lagi kan dengan wheelset pakai sekarang Hubsmith. Itu dia. Tambah lagi loncer. Dia tetap bobotnya tetap Hubsmith kena. Bobotnya masih ada, cuman nggak seberat bawaan standarnya gitu. Jadi kan kalau terlalu ringan pun yang aku pernah nyoba ngeri ketika misalnya kita jarak jauh oleng. Satu oleng ya itu flat ya. Betul. Kalau pas lagi turunan lebih berantakan lagi itu tuh. Dia. Udah makan kita ban pakai lingkaran kecil. Otomatis lebih sensitif. Iya. Karena ya gitu ya balik lagi nih gue ngingetin UCI aja sebenarnya bobot minimalnya 6,8 kan. Iya, 6,8 kilo. Untuk full bike loh itu. Iya kan? Full bike. Makanya kalau misalkan ini sampai 6,8 kilo atau 5 kilo ya balik ke persepsi masing-masing sih. Iya. Makanya aku tadi bilang
bukan berarti nggak boleh dieksternalin atau gimana, itu mah balik lagi ke orangnya. Ketika memang kebutuhannya segitu, ya mah nggak aja. Dapatnya Tapi kan rata-rata kan orang juga pasti ada satu orang rata-rata misalnya ada atau 2 atau 3 Brompton, yang satu masih pakai internal, yang satu ada eksternal. Nah, itu pasti nanti mereka medannya juga pasti beda-beda. Ketika kita pakai internal sama eksternal pasti beda, nggak akan sama. Benar. Kebutuhan masing-masing. Jadi yang punya Brompton lebih dari satu sih ya mau aja gitu, mau nge-explore beruntung ya gitu ya. Gitu, satu bakal emang bener ya nyobain karena plus minusnya sih gitu ya. Karena ada juga beberapa komen yang minta dijelasin tentang plus minusnya eksternal dan internal. Sama internal. Nah, sebenarnya untuk diungkapin plus minus secara teknis mungkin bisa, tapi secara feel itu pasti beda sih, ya, betul, gitu kan. betul, Dan betul. itu agak susah diungkapin juga. Harus emang bener-bener kita ini ada sepedanya, kita coba, kita pakai. Betul. Dan itu juga nggak bisa jarak pendek. Iya. Karena kan nggak akan dapet juga Nggak akan feel-nya. dapet. Iya. Kalau cuma kayak nyoba sekilo 2 kilo sih nggak berasa. Nggak akan berasa. Gitu. Tapi kalau misalkan udah di atas 5 kilo, 7 kilo gitu. Ya, betul. Minimal 10 kilo deh. Lah, itu. Iya kan? Lewatin masuk. medan yang macem-macem gitu barulah ngerasain ininya. Punten Om. Ini lagi azan ya, gengs. Kita cut dulu bentar. Oke, kita mulai lagi, gengs. Kalau tadi terakhir kita ngomongin gear ratio nih. Betul. Kalau menurut si pemilik sepeda ini, dengan yang komposisi yang sekarang, dia udah nyaman. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Oke. Karena udah apa yang mau dirubah gitu. Kecuali misalnya kayak part-part kecil lagi, mungkin kayak handle grip sama saddle kan mungkin bisa nanti dirubah lagi. Ya. Karena ini ibarat kata udah kita tinggal nyisa frame, fork sama triangle. Selebihnya itu udah bukan original Brompton lagi. Ya, sampai sama sampai zipper sih. sepernik-perniknya. Nah, itu aku saran juga. Kenapa ini kan ada juga nih si orang ganti rem pakai e-brake. Pakai e-brake biasanya. Kalau aku saran sih mending standarannya Brompton karena lebih enak, terus lebih ngegigit. Itu kan. Betul itu. Daripada sekarang e-brake sekarang berapa sih Om? Kita bisa beli sepeda lagi loh. Iya. Gitu. Iya. Bukan berarti nggak boleh balik lagi. Cuman itu mah nggak balik. Yang udah. Iya. Tingkat ngeremnya tuh bisa dibilang kalau aku saran jelek karena itu bukan peruntukannya bukan sini. Betul, untuk RB kan sebenarnya. Untuk RB, peruntukannya bukan buat Brompton. Iya, kalau yang pakai e-brake tuh mungkin dia emang weight winnie gitu kan, atau enggak mungkin memang dia punya RB juga gitu kan, jadi bisa dipindah-pindahin gitu. Baik. Tapi memang ya itu di beberapa episode sebelumnya juga kan udah pernah dibahas juga tuh, gengs. Maksudnya kelebihannya si perangkat-perangkat standarnya Brompton dibanding yang upgrade gitu kan. Karena memang beberapa perangkatnya Brompton tuh emang ya itu udah hassle free gitu. Jadi ya kan. Tapi memang kalau kita ngomongin weight winnie sih beda cerita ya. Kalau kita nggak ngomongin bobot di situ tuh gitu. Betul. Ini ngomong-ngomong yang punya siapa sih, Om? Namanya tuh Om Riko. Om Riko dari Antapani. Antapani. Dia masuknya ada di Antapani itu namanya USA. Oh, USA. United States of Antapani. United States of Antapani, mantap. Itu. Jadi perkumpulan anak-anak Antapani lah bisa dibilang. Itu cuma untuk Antapani aja tuh? Sebenarnya sih enggak di dalamnya. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang dari mana-mana. Betul. Gitu. Pada saat ya awalnya sih emang orang Antapani yang bikin. Cuma lama-lama ya udah siapa aja yang masuk. Tapi kan balik lagi pas hasil pada saat dilihat orangnya itu lagi. Yang tadi ya. itu lagi. Ya sama sih, nggak di mana-mana sih karena di Jakarta di tempat tinggal gue di Tangerang Selatan juga banyak tuh yang istilahnya yang per area gitu kan. Ada yang Bintaro gitu, Robin gitu kan, rombongan Brompton Bintaro, ada yang Bos gitu, yang Serpong, ada yang Alam Sutra, banyak lah gitu. Nah kita bedah satu-satu nih Om, kita dari atas kali ya. Dari atas boleh. Kalau grip pakai extra light. Betul. Ini S-bar tipart ya? Tipart. Dipotong ya? Seneng. Ya. Dipotong dikit. Karena kan tipart orisinilnya dia terlalu panjang. Gak enak buat handlingnya. Iya. Dipotong dikit. Nah, gue tuh juga mau motong sebenarnya karena gue pakai ini juga dan menurut gue emang agak panjang sih. Panjang, gitu. Gak enak itu. Pegel. Iya, pakai selepan ya. Pakai selepan lebih aman. Emang harus di bengkel sih. Harus di bengkel. Karena kebetulan gue di rumah tuh kalau upgrade biasanya masang sendiri. Gitu. Kalau misalkan yang emang susah banget baru. Iya, yang gua nggak punya kuncinya. Betul. Gitu sama yang kayaknya terlalu ribet deh, udah gua bagi aja. Gitu.
Ini pakai S-bar nih dipotong jadi lebarnya masih ingat berapa? Kurang lebih disamain di standarin Om. Standar 520 berarti. Ya, sama 520 ya. Karena kan udah paling enak itu size-nya si Brompton. Iya, sebenarnya 540 ke 520 ya. Betul. Range-nya. Ya. 50 ke atas tuh udah enak. Panjang. Udah Kayak enak. awal-awal dulu gue beli main Brompton, gue ganti stang S pakai JK. Nah, iya kan. 600 kan? Iya kan? Ini apaan sih jadi kayak MTB sepeda gue ini. Price-nya ke atas lagi kan. Tinggi Gitu. banget. Kalau yang tipar ini termasuk yang flat. Ya, Flat. Jadi enak banget untuk bener kok, ini endurance-nya. tipar enak banget ininya, enak banget untuk handlebar-nya. performance. Larinya enak pisan. Ya. Ini kayak baut-baut kecilnya pun ini diganti oh. Oh, ini buat Pakai Titan juga. Titan semua. Pakai Titan juga. Oh, gitu. Terus Ini masih bawaan ya? orisinil itu. Orisinil, tapi sebenarnya sih agak kan pelangi ya, kayak Titan pelangi. ya? Betul. Gue pikir tadi Titan loh. Enggak. Kalau ditambah Titan lagi lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi ya? ringan lagi. Lagian bakal handling enak juga kalau handle post sama handlebar Titan tuh nggak terlalu flex. Ngebalancein antara ya masih ada orisinilnya sama ada yang di upgrade-nya. Benar. Nggak full semua. Iya. Karena balik lagi kata aku terlalu ringan pun nggak enak bawanya. Ya inersianya kurang kan? Ya, betul. Nah terus ini hinge clamp tipart juga nih Tipart kayaknya. juga. Pakai tipart Favorit ya. banget karena kan nge-match sama ke belakang juga nantinya. Oke. Hinge clamp pakai tipart, terus si apa Headset. namanya headset, Chris King, grip nut, terus wheelset. Ini depan belakang pakai Hubsmith ya. Hubsmith baru oh. Hubsmith baru. Kan yang sebelumnya bukan yang Ya, ini V2 yang nih. segini. Betul. Yang V1 lebih rapet, ini apa sih? Bukan lebih rapet ya. Tapaknya tuh lebih sempit. Ya. Iya kan, betul. yang V1. Lebih kecil. Lebih kecil. Ini lebih lebar nih enak. Udah lebar. Jadi tunjang juga sama ban Veloto. Veloto Biar balance. Karena kan kalau dikasih ban yang standar atau misalnya ukuran agak gede, jadi kayak jadinya donat. donat. Iya, donat. benar. Jadi kalau ini kan enak ngeliatnya, flash gitu kan. Ya. Malah sekarang yang baru lagi hub depannya udah keramik ya. Ya, Iya sekarang, kan? betul. Yang V3-nya. Terus lagi kenapa kita nggak ngambil, Om Riko sendiri nggak ngambil yang karbon? Bandung banyak turunan juga. Kalau Jakarta mungkin oke ya. Ya. Di Bandung sendiri kalau dikasih wheelset karbon riskan. Ya. Makanya ini mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu. Jadi sebenarnya wheelset karbon bagus sih, tapi Bagus. kita ketemu turunan, perlakuan ngeremnya harus beda. Beda, sangat beda. Gitu. Jadi nggak bisa tuh yang kita turunan tuh kita rem tuh kita gini iya. terus nggak bisa Jebol. ambiar itu wheelsetnya. Iya ya kan? itu. Dan banyak kejadian loh. Benar, emang udah banyak kejadian Padahal juga. udah sering sharing gitu tetap aja kan. Iya. Orang di lapangan nggak beda. Aplikasinya beda, betul. ya kan? Betul. Dari speednya apa segala macam. Tapi memang harus diingat juga ketika milih wheelset sih dari situ juga Ya, sih. ya. Gitu. Jadi makanya kalaupun wheelset paling komposit gitu kayak JK, Ya, itu kan ya. masih komposit kan, Ya, antara nggak alloy sama full. karbon. Jadi masih aman lah gitu. Masih dipakai aman. kemana-mana gitu. Toh juga secara bobot nggak terlalu jauh. Nggak terlalu berat kok. Nggak terlalu jauh. Ini makanya waktu itu kan barangnya susah banget. Iya, sempet Sekalinya ada hilang kan nih. harganya gila-gilaan. Gorengan Giant. Udah bukan gorengan pinggir jalan lagi yang 1.001, ini 5.001. Ini dapat sepedanya termasuk yang belum harga goreng. Oh gitu. Tapi partnya yang udah Oh pas termasuk. sudah masuk pandemi. Betul. Posisinya ya itu kayak crank, Heeh. wheelset itu yang termasuk susah. Terus depan ini sih Ihok pakai HNH nih ya. HNH. HNH rantai pakai apa? Om? Rantai KMC DLC. KMC DLC DLC. 11. Ya, Pakai 11 speed. pakai 11 speed. Kenapa ngambil KMC DLC? Yaitu dia dari segi lekukannya udah Iya. paling enak. Benar sih. Udah paling Gitu. enak dibanding, bukan perbandingan ini antara Iya. Shimano KMC. Cuman yang udah daripada pakai yang Shimano dulu mending KMC. Iya. KMC udah Iya paling sih. enak. Dan yang DLC ya, karena kan KMC ada beberapa ya. beberapa tipe tuh kan. Yang DLC kan yang ada warnanya gitu Betul, kan. nah Bisa ini juga kan pilih-pilih ngambil, itu dia kan ada, makanya yang ambil Iya. yang DLC yang ada titik-titik merahnya Titik juga merah. supaya kan Favoritnya si- chapter 3 nih. Iya, Iya kan? Orang kalau modif chapter 3 ganti rantai pasti ini. KMC gitu. DLC. Ada merah-merahnya soalnya. Oke lanjut Om. Ini si seat clamp pakai Tipart tipart. juga. Itu kan nyatu sama yang si tarikan itu nyok. Ya sama Ya, ini kan sama tipart kunci juga. belakang kan biasanya belinya satu set. Betul, kan? satu Jadi set. satu set. Terus kalau ini Tipart juga, oh. ini tipart juga. Oh iya. Tipart juga. Cuman kan kalau Tipart sendiri dia tinggi, panjang. 600 gitu ya? Betul, 600. Cocok sih kalau yang untuk yang tinggi-tinggi tuh. Iya iya. Tipart cocok. Ini sadel pakai
Brooks C15. 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 Cambium, ini Matsumura. Matsumura udah pasti. Si Favorit banget itu kan. Yoi, favorit banget. Ini juga agak langka loh yang hitam, setahu gue. Jarang ya? Iya kan? Jarang kan? Yang hitam kan biasanya kan Matsumura tuh warna-warna raw tuh kan? iya kan, warna raw ya apa entah gold atau ya, apa gitu ini kan. jarang makanya. Easy wheel T-part ya. T-part udah lah. Easy wheel T-part. Nah, ini nih yang biasa jadi banyak bahan pertanyaan buat temen-temen nih. Tensioner. Tensioner kebetulan ini kita ngambil yang Velo Transit. Tensioner Velo Transit. Velo Transit. Enak ya, deket ya. Dekat. Sama Omek di Bandung. Nggak pakai ongkir tuh kayaknya. Enggak lah itu. Hari itu juga langsung Hari itu juga ada. Kebetulan Velo Transit. Iya, tapi emang Velo Transit tuh tensionernya tuh menurut gue banyak terobosan sih. Ya, Iya kan? tensioner pulainya. Sama pulinya tuh. Itu. Velo Transit tuh banyak terobosan sih, Omek. Mantul. Keren Om Mike. Velo Gitu. Transit. Pusar masih standar ya? Dan pusar masih standar. Ya, karena kan masih internal ya, cuma Betul. pakai 2 speed. Karena kan memang di Brompton sendiri puli ini ketemunya sama besi sama plastik, Sama plastik. gitu kan, yang memang yang harus diganti. Karena puli itu juga ada umurnya loh. Ada. Iya kan? Ada. Om. Banyak Ada. yang mengabaikan. meremehkan gitu kan. Bahwa puli itu mengabaikan. ada umurnya, walaupun kita beli T-part sekalipun, Ya. tetap aja ada umurnya. Ada. Gitu. Karena kan itu kayak barang yang bergerak terus. Betul. Ini pakai Thor apa? Seat post stopper ya? Ya, Pakai stopper. Thor. HNH ya? HNH. Biasanya. Yang paling mencolok ya itu. Cuman kalau untuk di brakesnya sendiri aku tetap pakai orisinilnya. Pakai Udah orisinil. paling enak. Bener. Udah paling enak Sama. tuh. Makanya buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau penasaran pembahasan tentang e-brake ya bisa dilihat di pojok-pojok sini. Ya sedikit lebih dijelasin deh pro kontranya gitu Iya, kan. iya, iya. Apa yang e-brake tuh bukan barang murah yang jelek gitu. Betul. Itu barang mahal yang memang bagus gitu Iya. kan. Tapi mungkin untuk adaptasi di sepeda yang bukan peruntukannya kan berarti kan ada beberapa something namanya juga adaptasi ya. kan ya kan, harus ada adaptornya segala macam Ya, gitu. ya. Ya, ada yang harus dipakainya itu tadi Iya, adapter, yang adapter. jalur kabelnya jadi beda Iya. gitu. Dan ini rem standar Brompton sih ya buat gue sendiri udah teruji. Bahkan istri gue sampai stopin gitu. Iya. Berapa kali tuh dia di depannya jatuh, dia berhasil aja ngerem pakai itu Nah, gitu. Iya. Kalau yang udah e-brake aku pernah pasang pun ya aku sendiri karena berani bilang karena aku pernah nyobain langsung. Iya, iya. Dan itu benar-benar kayak Iya kan? mending orisinil dah. Ya, gitu. makanya kalau misalkan mempergunakan sepeda untuk apa ya? Kalau cuma untuk alat jalan-jalan doang gitu kan, kayak misalkan mejeng lah untuk mejeng Ya, gitu. betul. Ya nggak apa-apa sok atuh mangga gitu. Mangga aja, gitu. Mau e-brake kek, mau apa gitu, apa Mangga Ciamilo, apa segala macam nggak apa-apa. Toh juga ada gengsinya juga Ya, kan, ya balik lagi kan. ke situ. Konten tuh ada gengsinya gitu. Balik Tapi lagi ke kalau situ. kita sepeda kita mau pakai bakal touring, Ya. mau kita mau pakai bakal sehari-hari apa segala macam. Standar Udah Brompton paling tuh bener, udah paling bener. udah paling dah. bener. Gitu. Apalagi ya itu kontur Bandung ngeri-ngeri kan turunannya. Iya, iya. Tapi memang sebenarnya kalau gue lihat dari konsepnya sepedanya Om Riko nih, dia juga bukan wet winnie juga ya orangnya Bukan, ya. Maksudnya bukan. emang masih tetap dipakai utility-nya gitu Iya, nih sepeda gitu betul, kan. betul Dengan sekali, Om. adanya si front block ini aja udah Kelihatan kan? kelihatan gitu kan. Biasanya kalau anak wet winnie ini mah udah nggak ada Udah nih. nggak ada. Udah copot. Udah dicopot. Buat apa gue bawa tas gitu. Sepeda gue enak kok ditenteng gitu. Pedal nih kan, pedal juga ada. Oh iya, pedal ya? Pedal pakai T-part. Oh iya, Rata-rata T-part sih nempel yang di sini. nempel di T-part semua ya. T-part. Berarti hinge clamp, handlebar, terus seat clamp sama pedal sama easy wheel ya. Iya. T-part. Rata-rata T-part. Cakep lah, emang T-part untuk Titan sih Enak. Juara. Udah paling enak. juara. Meskipun ada merek beberapa lainnya, rata-rata orang pasti larinya ke T-part. Iya, finishingnya sama Titan tuh sama kayak karbon sebenarnya kan. Betul, Dia betul. punya beberapa grade juga, Betul, termasuk ya betul. pokoknya semua, baik itu alloy, baik itu Titan, baik itu karbon, semuanya ada grade-nya. Jadi Betul, ya betul. kan. Makanya ada juga karbon yang small key itu, Ya, ya kan. Ya.
Harganya sampai waduh. Waduh, nggak Beli masuk. sepeda satu bakal Nggak masuk handlebar sama seat post doang kan? Gila. Gitu Balik sih. lagi ya ke usernya juga. balik Usernya lagi. juga. Nah, makanya kalau mau Selera-selera. ngebangun Brompton, ibaratnya mau ngerubah tuh, kita mesti emang konsep dari Nah. awalnya. Biasanya si customnya sendiri sebelum beli tuh, jadi kayak nanya dulu, ini ya. enaknya gimana, ini enak gak dipakai ini gimana, polisnya gimana, minusnya gimana, itu pasti ada tok-tok situnya. Jadi Sayang, safety kan? nomor satu sih. Safety emang, kan? sih, gaya mah ya gaya mah nggak cuman kan, Hati-hati. hati-hati. Itu. Balik lagi. Builder yang kayak gini nih yang emang Balik harus lagi. dideketin nih kalau kayak gini nih. Oke, kalau gitu Om Fajar, thank you banget udah nemenin ngobrol di episode ngosek kali ini. Jadi buat teman-teman di rumah yang main ke Bandung, jangan lupa mampir juga ke sini ke Urban Case, karena kalau ke Bandung lu sepedahan tapi lu nggak foto di tulisan ini atau tulisan pesepeda di samping sini, itu kayak lu belum ke Bandung ya, sepedahan gitu. Nggak afdol. Nggak afdol. Dan juga kalau ada trouble atau gimana, silakan hubungin ke Om Fajar, nanti di situ bisa DM nomor telepon biar komunikasinya lebih Siap. mesra-mesra. Siap. Iya, men. biar bisa ngebantu juga kan kalau misalnya ada trouble. Sekali lagi, thank you Om Fajar. Thank you juga Sama-sama, buat Kang Idon udah minjemin tempat di Urban Case. Dan juga buat Om Riko yang udah minjemin sepedanya buat kita ulas. Jadi jangan lupa tetap nonton ngosek, jangan lupa sepedahan. Dan balik lagi kayak tadi Om Fajar juga ngomong, jangan lupa perhatiin safety untuk barang-barang upgrade yang bakal dipasang di sepeda teman-teman semua. Gue Radit dan Om Fajar pamit dulu. Thank you.